Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita meluangkan waktu kita sebentar untuk mengikuti ibadah Minggu 12 September 2021. Panggilan berbakti diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka itu diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang pada hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami selama seminggu penuh ini, dan sebentar lagi kami akan meluangkan waktu kami sebentar untuk mengikuti ibadah. Walaupun masih secara online, kami percaya Tuhan Engkau tetap memberkati kami dari rumah kami masing-masing, dan Engkau memberkati para pelayan Tuhan dan hambanya akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah kuota internet yang akan kami gunakan agar kami dapat tetap menjalankan ibadah kami dengan lancar, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, mari kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita memujikan lagu Engkau Baik. Di hadapan kemegah-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah-Mu. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku,
Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita mengangkat lagu Mengenalmu. Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Anugerah yang kami terima ketika kami sedang dalam keadaan berdosa. Anugerah yang membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Anugerah yang membuat kami menjadi mengerti makna hidup kami. Anugerah yang membuat kami dapat terdorong untuk melayani-Mu. Anugerah yang membuat kami mengasihi sesama kami dan mengharapkan anugerah-Mu juga diterima oleh orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur segala kebaikan yang kami terima kami kecap, dan segala apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau tetap menjadi Allah yang menyertai kami. Dan berkat-berkat-Mu ini cukup membuat kami mengerti bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih atas kasih-Mu. Dan kami datang saat ini membawa hidup kami dan hati kami buka untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat
menerima firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih di bulan September ceria ini, di minggu yang kedua, kita akan berbicara lagi mengenai tema kita selama 2 bulan mendatang, ini dan mendatang Oktober, yaitu gereja komunitas yang serupa dengan Kristus, dari Roma pasal 8 ayat 29a. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, barang siapa mengatakan di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Saudara, keserupaan kita dengan Kristus itu karena kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia dijelaskan di sini berarti bahwa kita hidup di dalam terang. Karena Dia adalah terang. Makanya Dia berkata, aku adalah terang dunia. Pada saat Dia berkata, akulah terang dunia, dan kemudian berkata pada muridnya, kamu adalah terang dunia, itu sebenarnya kita memiliki terang yang sama. Terang yang ada dalam kita itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumbernya, kita adalah pembiasannya. Karena kita ada di dalamnya, Dia ada di dalam kita. Sehingga terangnya itu bercahaya di dalam kita, kemudian menembus keluar sehingga orang-orang mengerti bahwa ada terang. Dan itulah kita disebut terang dunia. Jadi terang itu bukan kita usahakan, tapi terang itu otomatis keluar karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Sang terang itu ada di dalam kita. Nah, apa artinya kita ada di dalam Kristus? Apa artinya kita hidup seperti Kristus? Apa artinya kita hidup di dalam terang? Di dalam ayat 10 mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi hidup seperti Kristus itu adalah hidup di dalam Dia yang memancarkan terang dengan mengasihi saudara kita. Saudara, kasih itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Kasih yang sejati bukan sesuatu yang kita usahakan. Karena kalau kita melihat di sini, kata kasih ini adalah kasih yang tidak dikondisikan atau kasih yang tanpa kondisi. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara.
Kalau mengasihi dengan kondisi, berarti kalau kita mengasihi seseorang itu karena mood kita baik. Karena kalau kita pas bahagia kita bisa mengasihi, tetapi kalau pas kita tidak bahagia, misalnya tanggal tua, banyak debt collector datang yang nagih kita, terus kemudian kita lihat dompet kita tipis, kita tidak bisa makan enak, terus kemudian kita tidak bisa mengasihi saudara kita, itu adalah kasih yang dengan kondisi, ada syaratnya. Apalagi ada orang yang menyebalkan kepada kita, bahkan kita nggak bisa mengasihi dia. Nah, itu adalah kasih yang ada syaratnya. Tapi kasih di sini adalah kasih yang tanpa kondisi. Karena kasih itu tidak sesuatu yang kita usahakan. Karena tadi kita belajar bahwa kita ada di dalam dia ada di dalam kita. Kasih itu memancar. Kita nggak bisa mengusahakan kasih itu. Kita tidak bisa mengusahakan terang itu menyala. Karena terang itu tetap menyala dan tidak terbendung. Kasih yang ada pada Allah, kita tidak bisa membendungnya. Tetapi kita bisa meredupkannya, kasih yang ada di dalam hidup kita. Jadi saudara, pada saat Allah berkata, kamu adalah terang dunia, itu bukan berarti kamu harus jadi terang, tidak. Tidak, kita harus bercahaya. Permasalahannya adalah kadang-kadang orang-orang Kristen itu meredupkan terang itu. Meredupkannya dengan apa? Ada syarat yang kita kenakan kepada orang untuk kita mengasihi orang itu. Ada syarat yang kita berlakukan karena pikir kita adalah Allah mengasihi kita karena kita melakukan sesuatu. Sehingga ketika kita mengasihi seseorang, kita juga akan memberlakukan syarat itu. Padahal Allah tidak pernah memberi syarat saat Allah mengasihi kita. Bahkan di dalam Roma pasal 5 ayat 8, Allah menyatakan kasih kepada kita dan mengutus Tuhan Yesus untuk mati bagi kita justru pada saat kita dalam keadaan berdosa. Jadi justru pada saat kita terpuruk dalam dosa menjadi musuh Allah, Allah datang mengasihi kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menyelamatkan kita. Artinya tidak ada syarat untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan. Hanya kita menerima saja. Tapi menerima apakah itu syarat? Kan menerima bukan syarat. Syarat itu harus kita melakukan sesuatu. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, halangannya adalah ketika kita mengasihi orang lain, syarat. Kita selalu memberlakukan syarat kepada orang tersebut. Aku nggak bisa menolong kamu. Kamu nggak pernah menolong aku. Melakukan sesuatu kebaikan ke orang lain aja nggak pernah. Aku nggak mau menolong kamu. Saudara, berarti kita sedang membuat syarat kepada orang tersebut supaya kita mengasihi dia. Dan Allah loh saudara, tidak pernah memberi syarat kepada orang supaya orang itu dapat dikasihi. Justru ketika Yesus Kristus mengasihi orang berdosa itu kagum dengan kasihnya, lalu kemudian dijamah oleh kasihnya, kemudian bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saudara, kasih itu justru bisa menarik orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu justru akan membuat orang itu merasa dihargai dan kemudian dia bisa bertobat. Tapi justru penghukuman kadang-kadang membuat orang tidak bertobat. Hanya membuat orang jera, tapi apakah itu bertobat? Orang yang berbuat baik itu belum tentu bertobat. Dari mencuri terus tidak mencuri itu belum tentu bertobat. Pertobatan adalah pola pikir. Oleh sebab itu hukuman itu hanya membuat efek jera saja. Penyesalan ya, tanpa ada pertobatan. Nah saudara tahu orang Farisi? Orang Farisi itu adalah, kalau di Alkitab di sini, seperti bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki ketaatan penuh dengan firman Tuhan, dan dia menganggap bahwa diri mereka itu lebih taat daripada yang lain. Makanya Paulus itu sempat menuliskan bahwa aku ini dari orang Farisi. Nah, kata Paulus begitu itu menunjukkan bahwa Paulus itu merupakan orang yang dididik secara detail untuk mentaati hukum Taurat. Bagi orang-orang Farisi ini adalah sebuah kebanggaan, karena mereka merasa mereka lebih baik daripada orang lain.
Sehingga ketika mereka, orang-orang Farisi ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat Yesus Kristus menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu melanggar hukum Taurat. Dikritik oleh orang-orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus itu berkumpul dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa, dikritik oleh orang Farisi. Nah, orang Farisi itu melihat manusia itu merupakan manusia yang harusnya taat pada firman Tuhan. Yang tidak taat berarti orang itu berdosa, tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Yang layak mendapat kasih Tuhan adalah orang-orang yang taat seperti mereka. Jadi tidak heran ketika ada orang yang berbuat zina kemudian ditarik, diseret datang kepada Tuhan Yesus dan ini mau diapakan ini? Kalau hukum Musa harus dilempar batu. Ketika mereka melihat orang berdosa itu bawaannya itu pengennya menghukum dan menghukum. Bukan mengasihi, bukan menolong dia, tetapi salah ya dihukum, salah ya dihukum. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memberikan sebuah kesempatan kepada orang berdosa untuk berubah. Orang yang berzina diberi kesempatan, jangan berbuat dosa lagi. Pemungut cukai didatangi, akhirnya ada yang bertobat. Sakeus bertobat, Matius juga bertobat. Dengan kasih itu bisa membawa orang di dalam pertobatan. Tetapi dengan hukuman orang hanya berubah dan memiliki efek jera saja. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengasihi orang lain. Kita perlu mengasihi karena ketika kita mengasihi, itu menunjukkan bahwa kita berada di dalam terang. Kalau tidak di dalam terang berarti kita ada di dalam kegelapan. Dan kita tahu di sini ya, ayat 11 mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Lawannya mengasihi itu membenci. Tidak mengasihi itu artinya membenci. Membenci. Jika membenci saudaranya, ketika kita tidak mengasihi saudara kita, itu sudah membenci. Ketika kita membenci saudara kita, kita berada di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu membutakan mata kita. Sehingga kita, apa yang kita lakukan sudah kita nggak terkontrol, nggak bisa mengontrol diri kita. Benci, dendam, dan sebagainya. Kalau kita melihat sejarahnya, bangsa Israel punya raja pertama namanya Saul. Saul diurapi Tuhan luar biasa, tetapi ketika roh Tuhan undur daripadanya, diganti dengan roh jahat. Dan sejak saat itu hidupnya mengalami kebimbangan, sehingga Daud, orang yang diurapi oleh Allah, yang sudah diurapi menjadi raja, roh Allah ada di dalam dia, sehingga Daud menjadi penghibur dari Raja Saul. Dan suatu ketika roh jahat itu ada di dalam diri Saul itu kemudian muncul, yang terjadi dia membenci Daud. Dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Ada kedengkian terhadap Daud. Membenci. Ketika Saul dilulukan, Saul mengarahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hal itu menyakitkan hatinya. Jadi kebutaan matanya sudah meliputi hatinya. Dia nggak bisa melihat lagi kasih Allah. Dia tidak bisa melihat lagi sesuatu yang baik. Yang di matanya itu jelek saja. Ketika itu menyakiti dia, ketika itu menyinggung perasaannya, gampang sekali tersinggung tuh. Padahal kan itu sesuatu yang biasa. Kalau seorang pahlawan pulang dilulukan, tetapi karena Daud lebih banyak mengalahkan berlaksa-laksa, yang terjadi tersinggung. Dan akhirnya Saul berkali-kali ingin membunuh Daud, membenci saudaranya. Saudara, ketika kita hidup dalam kegelapan, artinya roh Allah tidak ada di dalam diri kita. Dan ketika roh Allah tidak ada dalam diri kita, hati kita akan gampang sekali membenci orang. Reaksi kita selalu berlebihan ketika ada orang lain membicarakan tentang kita. Dan kita selalu gampang tersinggung, mudah marah, dan sebagainya. Dan itu akan menyiksa hidup kita. Jadi ketika kita tidak mengasihi, berarti kita membenci orang lain. Hidup di dalam Kristus, hidup serupa dengan Kristus, artinya kita harus mengasihi. Lalu yang kedua, hidup di dalam Kristus, hidup serupa dengan Kristus, hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu
membenci dosa. Kita lihat ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengasihi dunia sama dengan mengasihi dosa. Kristus adalah orang yang membenci dosa. Karena kita lihat di dalam Matius pasal 4 ketika dia dicobai oleh iblis, pencobaan itu pertama merubah batu menjadi roti. Ketika dia diperintahkan oleh iblis seperti itu, dia nggak mau. Lalu kemudian dia diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, dia tidak mau. Terus kemudian ketika dia ditawari oleh kekayaan dunia, dia juga tidak mau. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat dalam pencobaan di padang gurun, itu dia sedang melakukan firman Tuhan sama seperti yang di ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginan daging ketika Tuhan Yesus disuruh merubah batu menjadi roti. Keinginan mata pada saat Tuhan Yesus diperlihatkan kekayaan duniawi, suruh menyembah iblis, dia tidak mau. Lalu pada saat dia disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, dia juga tidak mau. Artinya itu keangkuhan hidup. Dan Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak mau taat kepada iblis. Dan yang kedua, dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah pribadi yang sanggup untuk mengendalikan diri. Dia tidak semudah itu untuk merubah batu menjadi roti. Dia tidak mau. Dia mengendalikan dirinya sebegitu luar biasanya. Walaupun dia pada saat itu lapar, tetapi ketika dia suruh merubah batu menjadi roti, dia tidak mau. Ini adalah bicara tentang pengendalian diri. Saudara, ada banyak orang Kristen yang gagal di sini. Hidup seperti Kristus adalah hidup yang mengendalikan diri. Tetapi banyak orang-orang Kristen gagal di sini. Dengan mudahnya melepaskan imannya hanya demi cinta, hanya demi pasangan, hanya demi kenikmatan-kenikmatan dunia. Saudara, inilah yang disebut nafsu Esau. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 12, saudara, kita buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kita tahu ceritanya Esau dan Yakub. Esau, dia tidak bisa mengendalikan dirinya pada saat dia lapar. Dia langsung seketika itu ketika Yakub minta, jual dulu hak kesulunganmu, nanti aku akan berikan kacang merah. Langsung diberikan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dengan mudahnya menyerahkan hak kesulungan. Sangat mudah sekali. Dan itu ditulis Alkitab. Ini disebut nafsu yang rendah. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, berarti kita memiliki nafsu yang rendah. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita, supaya kita tidak memiliki nafsu yang rendah, untuk gampang sekali memutuskan segala sesuatu demi kenikmatan kita, demi kenikmatan sesaat. Hidup seperti Yesus hidup, harus kita mengasihi, harus kita menjadi orang-orang yang sanggup untuk mengendalikan diri kita. Saudara, kita disebut orang-orang Kristen, dan apakah predikat Kristen itu pantas kita terima? Mari kita periksa hati kita. Apakah kita mengasihi sesama kita dengan tulus? Apakah kita bisa mengendalikan diri kita? Saudara, kalau di antara Bapak Ibu Saudara masih merasa bahwa aku belum bisa mengasihi, aku belum bisa mengendalikan diriku, kita jujur, kita semuanya tidak sanggup mengasihi dengan kekuatan kita. Kita tidak sanggup untuk mengendalikan diri. Tetapi ingat, ketika Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam terang itu, kita akan dimampukan dan diberikan kesanggupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang saat ini mau menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk mau mengasihi sesama kita, untuk mau mengendalikan diri kita, dan kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, angkat tangan. Kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, ampuni kami Tuhan, kalau saat ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang kurang bisa mengasihi orang lain, yang tidak bisa mengendalikan diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami menggunakan kekuatan kami untuk melakukan itu semuanya. Dan kami tahu Tuhan, sia-sia sudah kalau kami melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kekuatan kami. Karena hidup mengasihi dan hidup mengendalikan diri adalah hidup seperti Engkau. Dan kami sangat jauh dari kata seperti Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengerjakan kebenaran-kebenaran dalam hidup kami. Supaya Engkau bercahaya di dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, kami bisa melakukan kasih kepada saudara kami, dan kami sanggup untuk mengendalikan diri. Ampuni kami, ampuni dosa kesalahan kami. Saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu Tuhan, yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita mengangkat seluruh pokok doa kita, mari kita angkat pujian Ku Milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan berkenan dan menikmatinya. Saat ini kami akan menaikkan doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami, supaya dosa kami tidak menjadi penghalang bagi doa kami pada saat kami menaikkan kepadamu. Engkau setia dan adil, Engkau pasti akan mengampuni kami
dosa-dosa kami. Dan terima kasih Tuhan atas negeri kami ini ya Tuhan, yang sudah Engkau berkati. Tuhan sudah memberikan berkat Tuhan kepada bangsa kami. Dengan adanya vaksinasi nasional, bekerja sama dengan para masyarakat, dan ini membuat bangsa kami sedikit demi sedikit terlepas dari pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah menjadi pencapaian dari bangsa kami ini, karena ini semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan, kekuatan, dan setiap orang yang saat ini mendukung pemerintahan, Tuhan memberkati. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, itu semuanya demi kebaikan masyarakat Indonesia. Kami serahkan Tuhan pemerintahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan peduli, dan Tuhan terus membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh pemerintahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua yang terpilih di dalam kepemimpinan BPN, Bamusnas, YB, dan YRSBI. Tuhan memberkati, berikan kerjasama yang baik untuk kemajuan pekerjaan umat baptis di Indonesia. Berkati kerjasama dengan gereja-gereja supaya ada kekeluargaan yang terjalin dalam kerjasama bersama-sama untuk mengerjakan pelayanan di Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, berdoa untuk Pendeta Yoce Tairas, berdoa untuk Ibu Marike, berdoa untuk Pendeta James keluarga, Pendeta Yoram keluarga. Tuhan memberkati mereka semuanya. Memberkati juga untuk diakon dan juga panitia perancang, para pekerja Tuhan, dan juga pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ada di Kuluk Bali yang saat ini sedang terkena banjir ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka Tuhan, Pendeta Muda Portin, dan juga di Kasongan yang saat ini juga membutuhkan bantuan ya Tuhan, ada kebanjiran juga. Tuhan memberkati Pendeta Yeremia beserta dengan keluarga, juga umat-Mu yang saat ini mengalami kebanjiran di Kalimantan Tengah. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Berkati cabang lain ya Tuhan, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, Ngantang, dan segala usaha yang mereka lakukan untuk perkembangan pelayanan di sana. Tuhan memberkatinya. Dan kami berdoa untuk Simolangit Tuhan. Kami bersyukur beberapa minggu lagi kami akan memulai ibadah tatap muka. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semuanya, mempersiapkan hati dan pikiran kami, serta mempersiapkan fisik kami ya Tuhan, supaya kami bisa untuk melakukan ibadah tatap muka. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk saudara kami yang sakit, Ibu Anita yang rencananya hari Kamis tanggal 16 nantinya akan dioperasi matanya ya Tuhan, katarak. Kami berdoa Tuhan kiranya akan menolong, Tuhan akan memberkati segala usaha yang dilakukan dokter untuk mengoperasi Ibu Anita. Tuhan akan menolong, memberikan kelancaran. Dan kami juga menyerahkan juga Tuhan untuk saudara kami yang lain, Pak Junaidi yang saat ini dalam pemulihan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Pak Junaidi dalam proses pemulihannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Anton Farayitodi, Tuhan memberikan kesehatan di dalam hidupnya ya Tuhan. Kalau saat ini masih ada penyumbatan ya Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan Pak Anton masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kami terus berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan mujizat supaya jangan sampai operasi ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara kami yang lain Tuhan yang saat ini sakit, Bapak Lukas Yono. Kami mohon kesembuhan di dadanya, di jantung dan juga paru-parunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, terus memberikan sukacita. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk Kadek Stefani yang saat ini dalam proses pemulihan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk dapat memulihkan kesehatannya. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang lain Tuhan, yang lansia. Kami berdoa untuk Pak Supomo, untuk Ibu Laksmiwati, untuk Ibu Mardi, untuk Ibu Muryati, untuk Pak Mo, untuk Bu Esther. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Juga Bu Amah ya Tuhan yang beberapa waktu lalu sempat jatuh. Kami mohon Tuhan akan memberi pertolongan, pemulihan, supaya Bu Amah bisa kembali dipulihkan oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan segenap pergumulan kami di gereja ini Tuhan. Baik itu kebutuhan kami setiap bulan, baik itu kebutuhan kami dalam pelayanan, kami mohon Tuhan sendiri akan memberkati. Berkati juga Tuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh tim sekolah minggu di Mboro. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan yang dikerjakan di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan juga Tuhan segala pergumulan jemaat dalam hal perekonomian. Kiranya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Berikan kami pengalaman hidup supaya kami dapat mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan beserta kami dan selalu memberikan pertolongan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami, dan kami menyerahkan segenap apa yang sudah kami naikkan kepadamu dalam ibadah kami. Rangkaian ibadah kami ini kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.